cats and dogs out there. There. How do we reach him? Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Toy Story 4. Film ini akan menceritakan Woody yang selalu merasa percaya diri akan posisinya di dunia dan prioritasnya adalah menjaga anaknya, baik itu Andy ataupun Bonnie. Namun ketika Bonnie menambahkan sebuah mainan baru bernama Forky di dalam kamar mainannya, sebuah pengembaraan bersama teman-teman lama dan baru akan membawa Woody untuk menyaksikan betapa besarnya dunia ini bagi sebuah mainan seperti dirinya. Film ini dirilis di tahun 2019 dan disutradarai oleh Josh Colley. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Oke, buat kalian yang belum subscribe, kami mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Dan juga kalian yang ingin request film untuk kami bahas, silahkan komen di kolom komentar guys. Buat kalian yang kepo juga dengan kehidupan di balik layar Hai Cinema, silahkan follow TikTok kami, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Suatu hari, para mainan sadar bahwa RC sedang berada di luar rumah. Padahal di luar sedang hujan dan turun sangat lebat. Woody pun langsung berinisiatif untuk menyelamatkan RC yang sedang berada di luar rumah. Kemudian Woody menghampiri Bo yang berada di kamar Molly dan mereka berdua pun langsung mengatur formasi untuk melakukan operasi penyelamatan mainan. Kemudian Woody dan Sling langsung turun ke bawah untuk menyelamatkan RC. Walaupun di awal cukup kesulitan, namun akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan RC. Mereka langsung membawanya ke atas. Namun tiba-tiba ada orang yang menutup jendela kamar. Woody dan Sling pun terpaksa masih menunggu di luar kamar sampai akhirnya diselamatkan oleh mainan lain. Namun Bo malah dibawa oleh Molly dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Woody yang tadi masih di luar pun langsung menghampiri Bo dan mengajaknya untuk kembali masuk ke rumah. Bo bilang bahwa ini adalah takdirnya dan lagian dia bukanlah mainan milik Andy. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan pindah dari sana. Woody pun terdiam dan bersedih, dan kemudian Bo pun dibawa masuk ke mobil dan pergi dari sana. 9 tahun kemudian, saat Andy sudah dewasa, seluruh mainan diberikan kepada Bonnie dan Bonnie sangat menyayangi seluruh mainan sebagaimana Andy dulu. Kemudian Bonnie merasa takut karena ia harus datang ke TK untuk pertama kalinya. Orang tuanya melarang Bonnie untuk membawa mainan, tapi Woody diam-diam menyelinap ke dalam tas Bonnie. Kemudian saat di kelas, Bonnie terlihat kesepian karena ia belum mengenal siapapun. Dan juga Bonnie diharuskan untuk membawa kerajinan tangan berupa kotak pensil. Namun Bonnie tidak membawa alat apapun ke sana. Akhirnya Woody pun berinisiatif untuk membantu Bonnie dan masuk ke kotak sampah untuk mengambil barang-barang yang Bonnie bisa gunakan. Lalu Bonnie pun membuat mainan dari garpu plastik dan beberapa sampah lainnya yang digabungkan menjadi satu dan berbentuk seperti mainan yang unik. Bonnie memberi nama Forky untuk mainan tersebut. Saat di perjalanan pulang, Woody kaget kalau ternyata Forky bisa hidup. Kemudian saat di rumah, Forky pun diperkenalkan dengan mainan lainnya. Tapi Forky ketakutan dan ia masih merasa bahwa jati diri sebenarnya bukanlah mainan, melainkan sampah. Karena Forky memang terbuat dari sampah, jadi Forky terus berusaha untuk membaur dengan sampah lainnya di kamar Bonnie. Untungnya Woody terus berusaha meyakinkan kalau Forky sekarang adalah mainan. Besoknya, keluarga Bonnie berencana untuk pergi dan berwisata. Dan mereka semua, para mainan pun ikut. Tapi ternyata Forky masih menganggap dirinya adalah sampah dan masih terus berusaha untuk kembali ke tempat sampah. Dan lagi-lagi, Woody terus berusaha untuk menghalangi niat Forky.
Lalu suatu malam saat masih di perjalanan, Forky pun berhasil kabur saat Woody dan Buzz sedang mengobrol. Woody pun langsung mengejarnya dan berjanji akan menyusul mereka di pemberhentian selanjutnya. Woody pun turun dari mobil dan untungnya berhasil menemukan Forky. Kemudian Woody kembali meyakinkan Forky bahwa Bonnie sangat membutuhkannya. Tapi Forky merasa bahwa ia adalah sampah. Ia juga mengatakan bahwa sampah itu sebenarnya lembut dan hangat. Ia suka menjadi sampah. Kemudian Woody mendapatkan ide dan mengatakan kalau sebenarnya jika Forky berada di dekat Bonnie, maka Bonnie akan merasakan kehangatan yang Forky berikan. Forky yang mendengar itu pun langsung bersemangat untuk bertemu dengan Bonnie dan ia berpikir kalau dirinya adalah sampah milik Bonnie. Akhirnya mereka pun langsung bergegas dan pergi ke mobil yang Bonnie naiki. Tapi Woody teralihkan dengan sebuah toko yang menjual barang antik. Woody pun masuk ke sana karena merasa kalau Bo berada di sini. Di dalam, Woody pun berteriak memanggil nama Bo. Bukannya bertemu Bo, ia malah bertemu dengan mainan lain yang bernama Gabby dan asistennya yang bernama Benson. Woody mengatakan kalau ia sedang mencari Bo dan Gabby mengaku bahwa ia kenal dengan Bo. Gabby pun mengajak mereka dan berjanji untuk mengantarkan mereka menuju tempat Bo berada. Saat di kereta, Gabby mengatakan kalau ia membutuhkan kotak suara yang Woody miliki. Tentunya Woody menolak memberikan kotak suara miliknya, apalagi kotak suara miliknya masih berada di dalam tubuhnya. Gabby pun mengancam dan mereka berdua pun dilarang untuk pergi dari sana. Tapi Woody dan Forky langsung kabur saat Gabby sedang lengah. Ia pun langsung menyuruh para Benson untuk mengejar Woody dan Forky. Woody cukup kesulitan dan ternyata Forky berhasil tertangkap. Lalu Woody malah menyalakan kotak suara miliknya dan ada seorang anak perempuan yang menyadari keberadaannya. Kemudian ia membawanya pergi dari toko tersebut. Di tempat lain, para mainan sedang menunggu Woody yang tak kunjung datang. Akhirnya Buzz pun berinisiatif untuk keluar dan menjemput Woody. Namun saat sedang terbang, ia malah terjatuh dan diambil oleh seorang pekerja permainan judi dan menjadikan Buzz sebagai hadiah permainan. Lalu Woody yang tadi diambil oleh anak perempuan pun berhasil kabur dari sana. Did you see him? How many? Lalu tiba-tiba ia diambil oleh seorang anak yang ternyata sedang memegang Bo di tangan lainnya. Setelah anak itu pergi, mereka berdua pun kabur dari sana dan kemudian bergembira karena sudah terpisah selama 9 tahun dan akhirnya bisa bertemu lagi. Lalu Bo mengenalkan Woody kepada teman-temannya dan kemudian Woody meminta tolong kepada Bo agar bisa membantunya untuk menyelamatkan Forky. Bo bilang kalau tempat itu adalah tempat yang paling ia benci, apalagi jika harus bertemu dengan Gabby. Tapi Woody memohon dan akhirnya Bo pun mau membantunya. Di tempat lain, Gabby mengatakan kepada Forky kalau sebenarnya ia memiliki anak yang harusnya merawatnya. Anak itu bernama Harmony. Tapi Gabby mengira bahwa kotak suaranya yang rusak menjadi penyebab Harmony menjauhinya. Karena itulah ia ingin mengambil kotak suara milik Woody. Dan Gabby berharap dimainkan oleh Harmony. Dan itu adalah momen yang selama ini sudah ia nantikan. Scene kembali berpindah. Buzz yang dijadikan hadiah ternyata bertemu dengan mainan lain yang bernama Bunny dan Ducky. Buzz meminta tolong kepada mereka agar ditolong untuk kabur dari sana. Buzz juga menjanjikan kalau mereka membantunya maka mereka akan dibawa kepada seorang anak yang akan menjadikan mereka mainan. Tapi mereka tidak percaya dengan Buzz dan mereka enggan untuk menolongnya. Buzz pun mendapatkan ide dan akhirnya bisa kabur dari sana. Tapi Bunny dan Ducky malah ikut jatuh dan akhirnya terpaksa untuk ikut dengan Buzz. Di tempat lain, Bo memperlihatkan seluruh bagian taman bermain yang indah dari atas puncak sebuah wahana permainan. Dan kemudian mereka pun langsung berangkat menuju toko itu untuk menyelamatkan Forky. Ternyata Buzz melihat mereka yang sedang loncat menuju toko dan ia langsung mengejarnya dan akhirnya ia juga bertemu dengan Bo setelah sekian lama. Dan setelah itu mereka pun langsung masuk ke toko tersebut. Namun sebelum itu Bo membuat rencana terlebih dahulu. Ia menyuruh semua agar tetap bersama dan tetap tenang. Lalu mereka pun masuk dengan dipimpin oleh Bo. Tapi ternyata Bonnie ada di toko itu dan membuat Woody gegabah. Namun Bo masih tenang dan menyuruh yang lainnya agar tetap sesuai dengan rencana yang ia sudah susun. Yang lainnya pergi ke tempat yang Bo suruh, sedangkan Bo pergi menyelamatkan Woody. Tapi mereka malah dihadang oleh Benson. Untungnya mereka masih bisa kabur. Dan kemudian Bo dan Woody pun pergi ke sebuah mesin permainan untuk menemui seorang mainan bernama Duke. Duke adalah seorang pengendara motor yang bisa melakukan lompatan jauh menggunakan motornya.
Awalnya Duke ragu, namun Bo berhasil membujuknya. Buzz dan lainnya yang tadi ditugaskan untuk mengambil kunci lemari pun berhasil mendapatkan kuncinya. Dan sekarang saatnya lah langkah terakhir akan dilakukan. Kemudian Bo dan Woody bersiap di lemari lain yang berada tepat di depan lemari tempat Forky dan Gabby berada. Lalu Duke pun datang dan Woody pun langsung loncat bersama Duke menuju lemari lain. Woody berhasil menggapai lemari itu dan memberikan kode kepada Boo agar datang ke sana. Mereka pun berhasil masuk ke dalam lemari itu dan menemukan Forky. Tapi mereka dicegat oleh Gabby dan ia meminta kepada Woody agar memberikan kotak suara miliknya. Woody pun tentunya tidak mau dan ia langsung kabur dari sana. Tapi mereka terjatuh dan dikejar oleh seekor kucing. Mereka pun kabur karena takut dimakan oleh kucing itu dan untungnya mereka masih berhasil selamat. Bo mengatakan bahwa misi ini telah selesai. Semuanya takut jika harus kembali lagi ke sana dan bertemu dengan kucing lagi. Tapi Woody masih bersikeras dan akan kembali ke sana. Kemudian Woody malah menyakiti hati Bo dengan mengatakan kalau mainan hilang sepertinya tidak paham arti kesetiaan. Bo yang mendengar itu pun langsung pergi dari sana dengan sakit hati. We've got a carnival that leaves in the morning. Find our own kid. You're crazy. Whoa. Bye, Woody. Good luck with Bonnie. Kemudian Woody kembali untuk menyelamatkan Forky, tapi kembali dicegat oleh Gabby dan Benson. Gabby bernegosiasi untuk menukarkan kotak suara dengan Forky, dan terpaksa Woody pun setuju. Gabby yang baru saja mendapatkan kotak suara pun sangat senang dan berterima kasih kepada Woody karena berkat bantuannya, impiannya selama ini akan terwujud. Kemudian Woody dan Forky pun hendak pergi dari sana menuju tas Bonnie yang tertinggal di toko itu. Tapi perjalanan mereka terhenti sejenak dan melihat momen-momen yang sudah dinantikan oleh Gabby. Gabby menyalakan kotak suaranya di dekat Harmony dan ia pun dihampiri olehnya. Tapi walaupun suaranya sudah benar, ternyata Harmony memang tidak suka dengannya dan membuangnya kembali. Woody yang melihat itu pun langsung memiliki ide untuk membantu Gabby dan mencarikan anak lainnya yang akan memainkannya. Namun Bonnie dan orang tuanya akan pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan liburan mereka. Akhirnya Woody pun menitipkan pesan kepada mainan lainnya kalau mereka harus mengarahkan mobil agar kembali ke taman bermain lagi dan mereka akan bertemu di sana. Woody pun langsung bergegas menghampiri Gabby dan mengajaknya untuk ikut dengannya bertemu dengan Bonnie. Bo juga berubah pikiran dan kembali mendatangi Woody di sana. Akhirnya mereka pun langsung berangkat menuju komedi putar. Tapi di perjalanan, Gabby melihat seorang anak yang sedang sendirian dan tersesat. Ia pun berniat untuk menghampiri anak itu. Namun ia takut kalau anak itu tidak akan menyukainya. Tapi Bo dan Woody meyakinkan dan mengatakan bahwa hal paling mulia yang bisa dilakukan oleh seorang mainan adalah menghibur seorang anak yang sedang bersedih. Akhirnya Gabby pun menghampiri anak itu dan untungnya anak itu menyukainya. I'll help you. Can you help us? Oh, honey, what's wrong? I can't find I couldn't find you. And then I found this doll. You did. Her name is Gabby. Balik lagi kepada mainan lain yang sedang berada di mobil. Mereka yang menerima pesan dari Woody pun berusaha keras untuk mengarahkan mobil agar kembali ke taman bermain. Dan untungnya misi mereka pun berhasil. Walaupun harus mengorbankan ayah Bonnie yang ditilang oleh polisi. Dan akhirnya Woody pun bisa kembali ke mobil dan melakukan perpisahan dengan Bo dan yang lainnya. I'm glad I got to see you. Tapi saat berjalan balik ke mobil, Woody sedih karena harus meninggalkan Bo. Tapi Buzz menyuruh Woody untuk mengikuti kata hatinya. Kemudian Woody pun berlari dan kembali menuju Bo, lalu mereka pun berpelukan. Kemudian mainan lainnya mendatangi Bo dan Woody. Mereka pun mengucapkan salam terakhirnya kepada Woody karena mereka akan berpisah dengannya. Sedangkan Woody memutuskan untuk tinggal bersama Bo di taman bermain tersebut. Mobil pun pergi dan sekarang Woody mengikuti langkah Bo menjadi mainan yang bebas. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki pilihan dalam hidup. Tidak ada pilihan yang salah dan tidak ada pilihan yang benar. Yang ada hanyalah pilihan yang sesuai dengan kata hati kita. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.